Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Tadi belajar apa tadi kalian sebelum ini? Olahraga, Pak. Olahraga. Oke lah ya, ini mungkin agak capek kalian. Coba semua berdiri semua. Berdiri tepat semua, arah kembali, boleh ya. Kita mau ice breaking squat biar semangat sedikit ya. Panduannya ketika Bapak ucapkan, kalian mengikuti ya. Nah, misalnya seperti ini saya bilang, pegang telinga seperti itu ya. Pegang hidungnya. Oke, siap? Siap. Mulai ya. Pegang bahunya. Pegang hidungnya. Pegang kepala. Pegang mulutnya. Oke, berarti tenang kita semua. Masih konsentrasi ya. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, semuanya hadir ya? Ya, Pak. Hadir ya, masih hadir ya. Oke, kita akan memulai pelajaran kita hari ini ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis perusahaan jasa ya. Bapak ingatkan kembali, apa itu perusahaan jasa? Siapa tahu? Saya, Pak. Mau silakan. Perusahaan jasa adalah jenis perusahaan yang menyediakan layanan atau jasa kepada konsumen atau perusahaan lain, bukan produk fisik atau perusahaan dagang. Ya, benar ya, benar. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke ya. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa perusahaan jasa itu apa ya. Sekarang adakah contohnya? Kira-kira siapa yang tahu contohnya? Saya, Pak. Nah, ya. Kemarin ya. Contohnya jasa kesehatan, contohnya rumah sakit dan klinik. Iya, tepuk tangan. Ya. Pintar ya. Itu semua sudah belajar pelajaran kita kemarin. Oke, hari ini kita masuk materi baru ya. Ini kelanjutan dari kemarin ya. Jenis-jenis dokumen transaksi ya. Jenis-jenis dokumen transaksi. Adapun yang mencapai capaian pembelajaran kita adalah anak-anak kami sekalian diharapkan boleh mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis dokumen transaksi dalam perusahaan ya. Ini capaian untuk yang dipelajari ya. Kemudian kita masuk pada tujuan pembelajaran adalah bisa jadi mampu mengidentifikasi jenis-jenis dokumen transaksi di dalam perusahaan ya. Jadi berarti kalian nanti diharapkan setelah belajar mengetahui dan memahami apa itu dokumen bukti transaksi di dalam perusahaan ya. Sebelumnya itu ya, Bapak mau nanya sama kalian ya. Apakah di antara kalian semua ini 31 orang, adakah yang sudah pernah melihat contoh bukti transaksi? Kalau ada sebut apa itu contohnya? Cek, Pak. Oh, cek. Ya, satu betul. Ilham betul. Siapa lagi yang bisa? Kwitansi, betul. Ada lagi? Ya? Nota kredit. Oke ya. Berarti anak-anak kami semua sudah sudah sedikitlah paling tidak memahami apa itu menjadi bukti transaksi. Menjadi pertanyaan kedua, mengapa bukti transaksi itu dibutuhkan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Saya, Pak. Ya, Itu bisa meningkatkan akurasi pencatatan keuangan, bisa juga membantu pengendalian internal baik. Oh iya. Ada yang bisa menambahi di antara itu? Ada jawaban yang lain? Silakan. Itu sudah benar. Tapi ada lagi contohnya. Siapa yang bisa menjawab? Mengapa bukti transaksi itu dibutuhkan? Ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada, karena ini masih materi baru, kita langsung kepada materi ya. Mengapa bukti transaksi dibutuhkan? Yaitu untuk mempermudah catatan keuangan ya, yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak Eksternal. Kalau tanya, pihak internal itu apa? Ini transaksi loh, transaksi ini masih baru. Transaksi itu terjadi antara pembeli dan penjual. Yang mana termasuk pihak internal? Oh, Siapa? internal itu Ya. ada faktur, kwitansi, nota kontan, nota kredit, debit, cek, bilet giro, buku
tingkat masuk dan keluar. Ya. Sedangkan dokumen transaksi internal yaitu ada memo dan slip gaji. Iya, betul sekali. Ada teman-teman saya. Jadi itu udah betul sekali. Saya nggak tahu entah kenapa dari mana nggak semua bisa pintar jawab. Mungkin dia sering apa ya, searching ya. Oke anak-anak ya, kita lanjutkan ya. Pengertian bukti transaksi itu apa ya? Coba salah satu orang siapa yang bisa membaca ini? Satu orang aja. Ya ini siapa namanya? Silakan. Pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen yang tertulis yang merekam dan mencatat seluruh transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak pada suatu kegiatan bisnis. Iya, betul sekali ya. Jadi bukti transaksi adalah dokumen tertulis yang merekam, artinya merekam, mencatat apa ya? Ada di dalam itu nanti memuat siapa yang menerima, siapa yang pihak penjual, pembeli, atau siapa yang terkait di dalam itu, dalam hal apa ya. Nah, sehingga ini kedua belah pihak dalam suatu kegiatan bisnis ya. Oke, nah kita langsung pada materi selanjutnya ya. Nah, sini sudah Bapak buat ya beberapa jenis dokumen atau bukti transaksi ya. Bapak hanya memaparkan nanti beberapa ya. Nanti kita dalam pembelajaran kali ini udah dibagi per kelompok kan, sampai Ya, Pak. kelompok 1 ya, ingatkan ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti kita setelah Bapak sedikit memaparkan apa itu misalnya beberapa jenis ya, nanti kalian men-searching di komputer ya. Kita memakai lab komputer ini hari ini adalah untuk itu, biar kalian sama-sama kita belajar kan gitu kan. Oke ya, Bapak jelaskan dulu contoh kwitansi. Nah, apa itu kwitansi? Coba dibaca satu orang lagi, tak aku. Ya, paham? Kwitansi merupakan dokumen yang menjadi bukti penerimaan sejumlah uang atas pembayaran setelah ditandatangani oleh penerima dan pemberi uang, Iya. baik secara kontan maupun secara tunai. Ya, jadi kwitansi itu adalah salah satu bukti ya, transaksi ya, yang menjadi bukti penerimaan atas sejumlah uang yang dilakukan di dalam pembayaran yang ditandatangani oleh pemberi ya. Nah, nanti diserahkan itu kepada yang menerima ya. Itu sebagai pedoman kita nanti dalam siklus akuntansi. Yang pertama, jurnal. Berdasarkan bukti inilah kita nanti melakukan penjurnalan ya, pencatatan ke dalam buku jurnal ya. Ini ada contoh ya. Ini pada siapa yang menerima, jumlahnya dalam tulisan sini nanti nominal dalam angka, untuk apa ya, dituliskan itu dan ditangani dan kalau ini kebetulan ada organisasi ya. Nah, kalau enggak perlu gitu. Di sini pakai meterai ya. Meterai itu sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa nilainya di atas 2 juta menggunakan materai Rp10.000. Oke ya. Kita lanjut. Hanya 2 ya. Bapak kasih contoh, nanti kalian tugas kalian lain nih ya. Mencari. Apa kita buat cek? Cek itu adalah, ini contohnya ada ya, surat perintah dari bank ya untuk membayar atau mengeluarkan kepada suatu pihak tertentu yang memegang lembaran cek ini ya. Sini selesai dibuat ya. Coba itu dari apa kan tadi kan di proses ya. Ya, Pak. Nah, coba kelompok siapa mana tadi yang duluan tadi? Ya, kelompok 2. Iya, Pak. Silakan presentasikan ke teman-temannya ya. Dan boleh nanti teman-temannya boleh bertanya ya, apa itu yang disampaikan ya. Iya, Pak. Silakan dari kelompok 2 tadi yang pertama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Effendi. Saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen tertulis yang merekam dan mencatat seluruh transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak pada suatu kegiatan bisnis,
Bukti transaksi bisa digunakan untuk menyusun laporan keuangan sekaligus mengatasi hal-hal tak terduga di masa mendatang. Di samping itu, dokumen ini juga berfungsi untuk menghindari risiko penyelewengan atas kekayaan atau aset perusahaan. Jenis-jenis bukti transaksi yang pertama yaitu kwitansi. Kwitansi merupakan dokumen yang menjadi bukti penerimaan sejumlah uang atas pembayaran setelah ditandatangani oleh penerima dan pemberi uang, baik secara kontan maupun tunai. Umumnya, informasi yang tercantum pada kwitansi meliputi jumlah pembayaran, keterangan, tempat, tanggal, dan sebagainya. Yang kedua, ada faktur. Faktur merupakan salah satu jenis-jenis bukti transaksi yang umum dijumpai. Faktur menjadi bukti tertulis yang sah atas transaksi yang dibayarkan secara kredit. Ada dua jenis faktur, yakni faktur pembelian dan penjualan. Setiap faktur terdiri dari 3 rangkap, salinan pertama untuk pembeli, salinan kedua untuk penjual, sedangkan salinan ketiga untuk pencatatan keuangan. Nah, yang ketiga itu bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi atas penerimaan uang secara tunai yang digunakan untuk mencatat dan menyusun berbagai laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti yang sah bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, contohnya pembayaran utang, gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada memo. Memo merupakan bukti transaksi yang sah dikeluarkan oleh pemimpin atau orang yang berwenang dalam suatu perusahaan. Memo berisi pencatatan informasi antar bagian atau manajer yang berada di lingkup perusahaan. Yang keenam ada nota kredit. Nota kredit menjadi bukti bahwa telah terjadi transaksi penerimaan atas pengembalian barang dari pihak pembeli dan permintaan pengurangan harga. Biasanya nota kredit digunakan jika pihak penjual dan pembeli sepakat atas permintaan pengembalian barang akibat barang rusak atau cacat. Kemudian yang ketujuh ada nota debit. Berbeda dengan nota kredit. Nota kredit biasanya dibuat atas ketidakcocokan atau ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pihak pembeli dari penjual. Penyebab lainnya juga bisa meliputi adanya kelebihan pembayaran, kesalahan penulisan, harga pada faktur, dan lainnya. Dengan nota debit, pembelian bisa melakukan permintaan pengurangan harga. Kemudian yang ke-8 ada nota kontan. Nota kontan juga termasuk satu dari jenis-jenis bukti transaksi yang banyak digunakan. Nota kontan adalah dokumen berisi bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli atas pembayaran tunai. Nota kontan terdiri dari 2 rangkap, salinan pertama diberikan kepada pembeli, lalu salinan kedua diberikan kepada penjual. Yang ke-9 ada billet giro. Billet giro merupakan surat perintah dari nasabah atas permintaan untuk memindah bukukan sejumlah nominal uang dari satu rekening ke rekening penerima lainnya yang namanya dicantumkan dalam billet giro tersebut. Pemindah bukan uang ini bisa dilakukan dari bank yang sama ataupun yang berbeda. Kemudian yang ke-10 ada cek. Setoran bank. Jenis yang selanjutnya adalah jenis setoran bank. Dokumen ini diterbitkan dari pihak bank kepada nasabah atas bukti transaksi bahwa terjadi penyetoran sejumlah nominal dana ke rekening yang dimiliki oleh nasabah. Yang ke-12 ada rekening koran. Rekening koran juga sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Rekening koran adalah bukti transaksi atas mutasi kas di bank yang disusun oleh pihak bank kepada para nasabahnya. Ini berfungsi sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut bank dan perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk ke ya. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, ini sudah sempurna kayaknya. Tapi untuk perbandingan silakan kelompok 1 tadi yang berikutnya ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Salva Syafitri. Dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 akan akan mempresentasikan hasil. ya kan. Ya, semua sudah kelompok sudah menyajikan ada berapa 4 kelompok tadi sudah menyajikan presentasikannya apa yang merupakan dokumen transaksi ya. Kita sudah memahami ya dan tidak ada yang paling baik. Semuanya baik-baik. Tepuk tangan kita semua. Anak-anak sekalian ya, minggu depan kita belajar ya. Selanjutnya minggu depan, jadi kalian persiapkan ya diri kalian ya. Minggu depan kita belajar bagaimana memasukkan dokumen transaksi ini ke dalam jurnal ya. Ya, menggunakan bukti yang ada ya.
kita siklus akuntansi pertama adalah jurnal ya. Berdasarkan bukti-bukti kita melakukan pembukuan di dalam jurnal ya. Jadi untuk itu kepada anak-anak kami sekalian ya, ini waktu sudah sebentar lagi pulang ya. Nanti setelah dari sini coba anak-anak semua periksa di bawahnya masing-masing kalau ada sampah. Ini kita kan gunakan lab komputer ya, kita pinjam ini, bukan kita punya, kita di kelas. Jangan nanti kita pulang dari sini kepala labnya bilang banyak kali sampah. Silakan coba diperiksa di bawah kursinya masing-masing ya. Kalau ada sampahnya dipegang, nanti sampai sini dibuang di tong sampah ya. Oke lah, mungkin sampai sedemikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa kita semakin menambah ilmu ya. Ya, Pak. Menambah juga pengetahuan untuk kedepannya menjadi milik kalian di dalam masa depan untuk pendidikan yang selanjutnya. Oke, kita kelas ini terakhir, silakan menutup pembelajaran kita berdoa kepada teman kita masing-masing. Silakan pimpin. Seluruhnya berdiri. Sebelum pulang, marilah baiknya kita berdoa demi keselamatan kita bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru ucapkan hormat. Selamat siang, Pak. Selamat siang menjelang sore. Silakan anakku kembali ke kelas ya dengan baik ya. Kembali dulu. Kita tunggu bel pulang. Ya, baik Pak. Salam. Ya. Semua dengan senyum, nggak apa-apa. Senyum itu sehat. Ya. Oke.